Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Diani Muslatifah dari kelas 11 pemasaran 2 absen 3. Kali ini saya akan menjelaskan apa makna perjuangan mempertahankan Indonesia bagi konsep kedaulatan Indonesia saat ini. Yang pertama, kedaulatan bukan hadiah melainkan hasil perjuangan. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu baru langkah awal. Setelahnya agresi militer Belanda 1 dan 2, pertempuran Surabaya, serangan umum pada tanggal 1 Maret, perundingan Ngerjati, dan KMB. Pesannya, kedaulatan Republik Indonesia hari ini berdiri di atas darah dan diplomasi. Jadi secara konsep, kedaulatan Indonesia sesuatu yang harus tetap dijaga, bukan yang otomatis aman. Dan yang kedua, kedaulatan itu utuh: politik, hukum, wilayah, dan ekonomi. Yang pertama, politik. Dulu berjuang supaya bisa menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan Belanda atau Jepang. Sekarang artinya Indonesia bebas menentukan kebijakan luar negeri. Contohnya saja, politik bebas aktif, tidak ikut blok militer. 2. Wilayah. Dulu mempertahankan Sabang sampai Merauke dari upaya Belanda memecah Republik Indonesia jadi negara federal. Sekarang maknanya menjaga NKRI perbatasan pulau terluar Z dari ancaman separatisme. 3. Hukum. Dulu berjuang agar hukum Indonesia dibuat bangsa sendiri tanpa hukum kolonial. Dengan 4. Ekonomi. Dulu lawan monopoli VOC atau Belanda atas rempah-rempah. Sekarang makna perjuangan itu jadi dasar untuk berdaulat secara ekonomi. Dan yang ketiga, kedaulatan. Tanggung jawab kolektif, bukan cuma TNI. Waktu revolusi fisik 1945 sampai 1949 yang berjuang bukan cuma tentara, ada santri, pelajar, petani, buruh, dan lain. Artinya, mempertahankan kedaulatan juga tugas kita semua. Bayar pajak, cinta produk lokal, jaga persatuan, lawan hoax yang memecah belah, itu bentuk perjuangan. Jadi yang keempat, yaitu kedaulatan harus adaptif. Dulu masih kelihatan tentara asing bawa senjata, sekarang bentuk ancamannya beda. Perang ember, perang dagang, investasi budaya, ketergantungan teknologi, pinjaman luar negeri, disinformasi. Jadi makna perjuangan dulu mengajari kita, musuh kedaulatan selalu berubah, cara mempertahankannya juga harus berubah. 5. Dasar legitimasi. Negara UUD 1945, pembukaan alipat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu lahir pengalaman dijajah 350 tahun yang lalu. Jadi setiap kebijakan negara saat ini, dari pertahanan di diplomasi sampai IKN, rujukan moralnya balik lagi ke pengorbanan 1945 sampai 1949. Jangan sampai kedaulatan tergadai lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.